Perkenalkan, nama saya Jadfares Humaid dari kelas CRM1 dengan NIM 21-4744036-SV-18870. Perkenalkan, nama saya Febrendra Sunatmaja, NIM 21-4818 SV 19861. Perkenalkan, nama saya Praditya Wisnu Saputra dengan NIM 21-483018-SV-20047. Pertama-tama kita upload dulu data-data tentang orang terkena pneumonia atau orang normal di Google Drive kita. Sudah, kita buka Google Colab-nya. Ya, pada program kali ini saya menggunakan Google Colab. Ini kode ini berfungsi untuk menghubungkan Google Colab ke Google Drive. Setelah kita running, maka Google Drive sudah already. Ini berfungsi untuk meminta akses atau mengeksplor Google Drive. Library yang saya gunakan OS, GV2, NumPy, Matplotlib, Cibron, DKDM, Cran, Keras. Kode ini berfungsi untuk membaca sekaligus merubah atau meresize gambar data set agar tidak terlalu besar, karena jika tidak di-resize, indikator RAM pada Google Colab akan penuh dan menyebabkan error sehingga tidak dapat di-run. Setelah itu, kita akan membuat path untuk meload gambar. Pada data tes train normal terdapat 1349. Pada data tes train pneumonia terdapat 3883. Pada data tes normal terdapat 234. Pada data tes pneumonia terdapat 390. Data script ini digunakan untuk menampilkan data orang yang terkena pneumonia. Di script ini untuk menampilkan sampel data orang normal. Normal train untuk mengambil data orang normal. Setelah di-run, maka akan muncul sampel data orang normal. Data script ini digunakan untuk menampilkan data orang yang terkena pneumonia. Setelah kita running, maka akan muncul ekstrak orang yang terkena pneumonia. Data script ini untuk menampilkan dimensi masing-masing bagian X-train. Pada script ini digunakan untuk menampilkan dimensi masing-masing bagian Y-train. Script ini berfungsi untuk menshuffle data pada bagian train dan bagian X. Y-train akan dipisah, kemudian dibentuk rel lagi, lalu X dan Y tes dipisah. Script ini digunakan untuk data kecil agar tidak terlalu kecil dengan teknik image data generator untuk merotate zoom, width, and height dataset agar seolah-olah gambar lebih banyak. Pada script ini untuk menyimpan image data generator. Lalu kita akan membuat input dengan shape 200 x 200.
Pada skrip ini berguna untuk mendeskripsikan CNN-nya Convolutional Neural Network. Di skrip ini juga berguna untuk mendeskripsikan CNN-nya. Kita akan mendeklarasikan modelnya lewat skrip ini. Sumari pada kode ini berfungsi untuk menampilkan deskripsi dari model yang akan kita bangun. Compile di sini menggunakan loss, binary correlation entropy, optimizer Adam, dan metrik akurasi. Kita juga harus membuat model checkpoint. Model checkpoint di sini akan dilatih beberapa kali berfungsi agar menyimpan model dengan akurasi tinggi. Kita bikin beberapa kali untuk melatih data atau epochs. Di bawah ini model akan dilatih 30 kali setiap data. Di sini saya akan melatih data atau epochs 30 kali. Menurut saya 30 kali itu cukup untuk akurasi. Tapi bisa juga ditambahkan lebih tinggi untuk akurasi yang lebih tinggi. Di sini kita akan menyimpan model yang kita latih, simpan di direktori tempat yang kita inginkan. Pada skrip ini berfungsi untuk menampilkan loss function dari epochs yang telah dibuat. Skrip ini berfungsi sama dengan skrip yang di atas, yang berbeda hanya titelnya. Setelah itu kita akan memanggil model yang digunakan untuk memprediksi. Saya akan menggunakan folder file untuk mengetahui akurasinya seperti apa. Di sini kita akan membuat confusion metric untuk menampilkan true, positif, negatif, false positif, dan negatif. Skrip ini untuk memanggil confusion metric pada bagian X-trend dan Y-trend. Atau skrip ini juga akan memanggil confusion metric untuk bagian X-test dan Y-test. Setelah itu kita akan meload gambar dari folder file. Jadi model tadi digunakan untuk memprediksi seperti apa akurasinya. Ini skrip untuk prediksinya. Di sini kita akan mengetahui hasil prediksi untuk bagian normal apakah benar atau salah. Angka 0 menunjukkan prediksi orang normal dan angka 1 menunjukkan prediksi orang yang terkena pneumonia. Skrip ini untuk mendeteksi pneumonia di folder file subfolder pneumonia. Angka 0 menunjukkan prediksi orang normal dan angka 1 menunjukkan orang yang terkena pneumonia. Sekian program yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya.